Bismillahirrahmanirrahim. Ada titanium di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aulia Ilmiawati SSI MSI selaku dosen mata kuliah Praktikum Analisis Pangan dan kakak-kakak asisten dosen atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Yuni Maulidawati sebagai moderator, dan para presentator yang terdiri dari Serina Gracela Togatoro, Tamta Dwi Segian, dan Yurike Febrilian. Di mana pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan topik yang berjudul Analisis Mikromineral pada Produk Daging Sapi dengan dua metode, yaitu metode ferrozin dan metode AANI atau Analisis Aktivasi Neutron. Selamat menyimak teman-teman, dan kepada para presentator saya persilakan. Teman-teman, kami menggunakan dua buah sumber jurnal. Yang pertama, untuk metode ferrozin, kami menggunakan jurnal yang bersumber dari Nielsen 2017. Dan untuk metode AANI, kami menggunakan sumber jurnal dari Adventini, Syukria, dan Endang 2010. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih spesifik mengenai metode dan pembahasan yang nantinya akan disampaikan oleh presentator, di sini saya akan membahas secara umum dulu mengenai definisi dari mineral, salah satu fungsi mineral yang akan kita bahas, dan yang ketiga, mengapa pengujian ini penting. Di sini, untuk membantu kita mengingat kembali mengenai mineral, teman-teman. Mineral adalah salah satu komponen penting yang tergolong mikronutrien selain daripada vitamin. Mineral merupakan unsur dasar yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. Dan mineral ini memiliki fungsi untuk membantu proses tumbuh kembang kita dan juga pemeliharaan fungsi tubuh kita. Salah satunya yaitu zat besi, teman-teman. Zat besi memiliki peranan yaitu sebagai pembentukan hemoglobin. Di mana yang kita tahu hemoglobin adalah sel darah merah yang memiliki fungsi untuk menyalurkan oksigen dari paru-paru kita ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga, mengapa pengujian ini penting? Teman-teman, sampel yang kita gunakan yaitu daging dan juga hati. Di sini kita dapat mengetahui dengan dua metode, yaitu metode ferrozin dan juga metode AANI. Nah, teman-teman, metode ini untuk mengetahui berapakah kadar yang terkandung dalam maksudnya, berapakah kadar zat besi yang terkandung dalam daging atau hati, teman-teman? Dan ini penting dilakukan supaya kita dapat mengetahui berapakah kadar mineral zat besi yang terdapat dalam daging. Kalau kita udah mengetahui, kita jadi dapat menentukan nantinya apakah dengan mengkonsumsi daging saja maksudnya mineral kita sudah terpenuhi, seperti itu. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh para presentator. Terima kasih. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan adalah metode AANI dan metode ferrozin. Metode AANI atau yang lebih dikenal dengan analisis aktivasi neutron adalah suatu metode yang menganalisis unsur logam maupun non-logam yang didasarkan pada keradioaktifan imbas suatu unsur apabila ditembakkan dengan neutron. Prinsip kerja dari AANI yaitu terjadinya reaksi inti pada fasilitas yang terpapar dari sinar neutron. Neutron yang digunakan yaitu RMIAEAA13 diiradiasi bersama sampel di reaktor GA-Siwabesi. Metode ferrozin. Ferrozin merupakan suatu senyawa kelompok ferroin yang memiliki kemampuan
dalam membentuk kompleks dengan ion besi. Ferrozin berbentuk serbuk dengan berwarna kuning yang terasa ringan dan meleleh pada dekomposisi di atas 350 derajat Celcius. Prinsip dari metode ferrozin yaitu besi ferrous dalam bentuk ekstrak ataupun bentuk sampel abu bereaksi dengan reagen ferrozin untuk membentuk produk berwarna yang stabil yang diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang 562 nanometer. Besi diukur dengan mengubah absorbansi menjadi konsentrasi menggunakan kurva standar. Validasi besi dalam daging sapi dilakukan menggunakan RMIAEA A13. Metode AANI dan metode ferrozin memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode AANI yaitu multi-elemen, sensitivitas tinggi, analisis berjalan dalam waktu yang singkat, tidak merusak sampel, relatif rendah akan kontaminasi, dan dapat menganalisis sampel dalam ukuran kecil, yaitu lebih kecil dari 1 mg. Dan kekurangan dari metode AANI yaitu memerlukan fasilitas dan peralatan seperti reaktor fisi atau akselerator partikel. Kemudian, tidak dapat membedakan beberapa valensi unsur yang terdeteksi. Kelebihan dari metode ferrozin yaitu preparasi dan penentuan lebih mudah dan tidak merusak sampel. Sedangkan kelemahannya yaitu hanya dapat menentukan satu unsur dan relatif tinggi akan kontaminasi pada deret standar yang digunakan. Baik, saya akan melanjutkan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk metode ANI, di mana dibutuhkan cuplikan daging, kemudian hati sapi, asam nitrat, spektrometer, blender, ada freezer dry, kemudian ada RMIAEA A13, ada fasilitas iradiasi Rabbit System atau PRSJ, kemudian ada vial polietilen. Berikut adalah prosedur ANI. Metode ANI ini dilakukan berdasarkan pada keradioaktifan imbas suatu unsur apabila ditembakkan dengan neutron. Nah, neutron yang digunakan yaitu RMIAEA A13, kemudian diradiasi bersama sampel di reaktor GAC-WBAC. Yang pertama dilakukan adalah pengeringan daging sapi, di mana daging dan hati sapi dihaluskan menggunakan blender, kemudian dimasukkan ke dalam tabung polietilen, lalu dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, setelah sampel beku, tabung dipasang pada alat freezer dry car cold dan dikeringkan pada suhu minus 55 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Setelah itu dilakukan preparasi cuplikan, di mana cuplikan daging dan hati sapi serta RMIAEA 13 ditimbang sekitar 25 gram, kemudian ditempatkan di dalam vial polietilen, lalu ditutup dengan cara dipanaskan. Selanjutnya dilakukan preparasi standar tetes FA, di mana dilakukan pengenceran terhadap standar FA dari 4.000 mg per liter menjadi 400 mg per liter, lalu dipipet sebanyak 100 mikrogram, lalu dimasukkan ke dalam via polietilen, lalu dikeringkan di dalam rak pengering, dan standar ditutup dengan cara pemanasan, lalu siap untuk diiradiasi. Nah, iradiasi cuplikan dan standar ini di mana cuplikan daging dan hati sapi RMIAE AA13 dan standar diiradiasi di dalam reaktor GAC-WBC pada daya 15 MW selama 2 jam menggunakan iradiasi Rabbit System. Setelah itu dilakukan proses cooling selama 3 minggu, lalu diukur menggunakan spektrometer. Setelah itu amati dengan spektrum 59 FA pada energi 1099,25 kV. Selanjutnya ada metode ferrozin, di mana alat dan bahan yang digunakan ialah reagen ferrozin, kemudian ada asam askorbat, kemudian ada larutan HCl, ada amonium asetat, kemudian larutan stok besi, larutan solusi, tabung reaksi, sampel daging. Selanjutnya ada pipet, labu takar, neraca analitik, hot plate, spektrometer, Mavel furnace atau tungku perendam. Selanjutnya ada prosedur ferrozin, di mana yang pertama dilakukan adalah proses pengabuan.
timbang sampel sebanyak 5 gram yang ditempatkan di dalam wadah dan ditimbang secara akurat. Lalu dipanaskan di atas hot plate hingga sampel matang atau hangus. Letakkan abu dalam tungku peredam pada suhu sekitar 550 derajat Celcius sampai abu berwarna keputihan. Setelah itu pengukuran besi, di mana disiapkan standar besi dari stok besi, dibuat pengenceran menggunakan HCl 0,1 N, kemudian dilarutkan abu dengan HCl 1 normalitas dalam labu takar. Setelah itu dimasukkan sampel ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan asam askorbat, lalu di-vortex dan dibiarkan selama 10 menit. Dan ditambahkan amonia asetat dan juga ferozin, dan dibiarkan di tempat gelap selama 15 menit. Setelah itu dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya, di sini kelompok kami menemukan metode penentuan besi dengan uji ferrozoin yang hampir mirip dengan penjelasan sebelumnya. Penentuan besi dengan uji ferrozoin ini menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang maksimal 562 nanometer. Spektrofotometri ini menggunakan pH 4 sampai dengan 10 dan menggunakan konsentrasi reagen dari 0,010 sampai dengan 3 mg per liter ppm atau 2 sampai 10 mg per liter ppm. Dan metode ini menggunakan labu volumetrik yang sudah dicuci dengan larutan asam. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penentuan besi dengan uji ferrozoin. Berikut adalah cara pembuatan larutan ferrozoin 0,01 molar, di mana 100 ml larutan ferrozoin dengan mengencerkan 0,508 gram ferrozoin dalam air mili. Kemudian ada pembuatan buffer pH 9,5 dan juga pembuatan Fe2 100 ppm. Dan berikut adalah hasilnya. Siapkan standar 0,5, 1, 1,5, 2,0 dan juga 2,4 ppm dari larutan stok dengan pengenceran. Ini dilakukan pengenceran dari 100 ppm menjadi 0,5 ppm, di mana 100 ppm diukur kemudian dipindahkan ke dalam labu takar sampai tanda tera dan dihomogenkan. Kemudian nyalakan spektro selama 15 menit sebelum pengukuran set gelombang dan kemudian di set gelombangnya pada panjang 562 nanometer. Pengaktifan kotak di spektro untuk pemanasan, perbaikan spektrofotometri, di-fit selalu pegang dari sisi buram kupet dan dimasukkan dalam orientasi yang sama panjangnya. Disediakan kupet dengan deret konsentrasi 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, kemudian dipindahkan 1 ml larutan konsentrasi masing-masing ke kupet. Dimulai dari bangko, lalu deret standar, dan terakhir adalah sampel. Kemudian ditambahkan larutan ferrozoin sebanyak 100 mikroliter dan ditambahkan 50 mikroliter larutan buffer. Setelah ditambahkan, larutan tersebut didiamkan hingga berubah warna menjadi warna ungu. Perubahan warna ini dihasilkan dari senyawa kompleks.
berikut adalah warnanya. Setelah 5 menit, lalu diukur dengan spektrofotometer. Berikut adalah proses pemasukan larutan ke dalam spektrofotometri untuk mengukur absorbannya. Lalu dimasukkan ke grafik dengan membandingkan absorban dan konsentrasinya. Setelah itu didapatkan kadar besi dalam ppm. Dapat juga digunakan alat fotometer jika hasilnya di luar dari seharusnya. Berikut adalah grafik yang dihasilkan dari absorban dan juga ppm Fe2. Terima kasih. Analisis aktivasi neutron iridiasi adalah analisis radiometode untuk menentukan elemen komposisi bahan, terutama digunakan untuk menentukan jumlah elemen dan banyak digunakan di banyak bidang ilmiah seperti geologi, ilmu material, arkeologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Prinsip dasar analisis aktivasi neutron iridiasi adalah penangkapan neutron sehingga bekerja sebagai berikut. Jadi, dimulai dari neutron, di sini yaitu menembaki sampel dan di sana mereka akan berinteraksi. Nukleus akan ditentukan oleh jumlah proton yang ditetapkan dan nomor-nomor atom yang merupakan jumlah dari proton dan neutron. Setelah menerima neutron, ia akan berubah menjadi keadaan tereksitasi yang juga disebut inti majemuk. Perubahan ini berlangsung sangat cepat, dalam kisaran 10 pangkat minus 12 sampai 10 pangkat minus 9 detik ke keadaan energi terendah. Transisi ini akan memancarkan radiasi gamma yang sangat tinggi dalam rentang energi hingga 11 mega elektron volt. Setelah tahap ini, nukleus dapat menjadi nukleus yang lebih stabil lagi atau bisa menjadi radioaktif. Seperti dalam kasus ini dan AANI bekerja dengan inti radioaktif. Biasanya inti radioaktif meluruh melalui peluruhan beta minus, yang berarti partikel beta minus dipancarkan dan sinar gamma setelahnya juga dipancarkan dan disebut sebagai peluruhan radiasi gamma atau delayed gamma radiation. AANI bekerja dengan peluruhan radiasi gamma. Informasi yang didapatkan dari radiasi gamma adalah energi gamma sinar yang merupakan karakteristik untuk masing-masing elemen. Dan itu berarti melalui energi kita dapat menentukan elemen dalam sampel. Dan intensitas sinar gamma ini juga merupakan proporsional dengan jumlah elemen di dalam sebuah sampel. Analisis aktivasi sinar gamma yang menggunakan sinar gamma cepat yang dipancarkan dari inti senyawa dari analisis aktivasi. Dengan metode ini, pengukurannya sedikit berbeda karena radiasi gamma bersifat terdeteksi selama iradiasi neutron. Jadi, ini membawa sensitivitas yang lebih rendah terhadap iradiasi neutron. Kelebihan dari metode ini adalah dapat mendeteksi elemen yang akan menjadi kompleks baru untuk berubah menjadi inti yang lebih stabil. Elemen khas yang ditentukan dengan PGA adalah elemen set rendah, seperti misalnya hidrogen, nitrogen, dan boron. Kembali pada metode AANI, beberapa metode AANI digunakan misalnya dalam ilmu forensik, yaitu sisir arsenik dapat mendeteksi jumlah jejak arsenik pada rambut setelah mengalami keracunan, atau aplikasi lain pada arkeologi, misalnya adalah penentuan elemen jejak yang khusus untuk penentuan dari asal geografis artefak.
Berikut adalah slide mengenai hasil dan juga pembahasan. Nah, mineral ini memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, berdasarkan kebutuhannya, mineral itu digolongkan menjadi dua kelompok utama, yaitu mineral makro dan juga mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang menyusun hampir 1% dari total berat badan manusia dan dibutuhkan dalam jumlah lebih dari 1000 mg per hari. Sedangkan mineral mikro merupakan mineral yang dibutuhkan dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari. Nah, mineral mikro ini termasuk ke dalam mineral esensial. Apa itu mineral esensial? Nah, mineral esensial itu merupakan mineral yang sangat diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu kerja enzim dan juga pembentukan organ. Nah, di sini terdapat beberapa contoh dari mineral makro dan juga mikro. Nah, di sini mineral makro ada magnesium, kalsium, kalium, dan ada sulfur, natrium. Nah, selanjutnya mineral mikro seperti seng, selenium, besi, iodin, tembaga, mangan, kobalt. Oke, berikut merupakan mineral besi. Jadi besi ini merupakan logam esensial yang dibutuhkan manusia dalam jumlah yang kecil. Nah, berarti besi ini merupakan mineral mikro atau mineral esensial. Nah, besi sebagai mineral esensial ini dapat memproduksi hemoglobin yang fungsinya itu dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan juga pengangkutan elektron dalam sel dan juga sintesis enzim serta dapat meningkatkan juga sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi di sini terdapat dua bentuk besi, yaitu besi Fe atau Fe3+, yang umumnya terdapat dalam pangan nabati, seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan juga dalam nasi juga ada besinya ya. Kemudian ada Fero atau Fe2+, yang umumnya itu terdapat dalam pangan hewani seperti dalam daging, hati, ikan, dan juga kerang-kerangan. Nah, pada saluran pencernaan, zat besi ini mengalami proses reduksi dari bentuk Fe, Fe3+, menjadi Fero, Fe2+, yang mudah diserap oleh tubuh kita. Dan dengan reaksi reduksinya, yaitu Fe3+, melepaskan satu elektron dan akan menghasilkan menjadi Fe2+. Oke, berikut merupakan pemaparan mengenai daging sapi sebagai salah satu sumber terkaya akan mineral Fe. Nah, jadi menurut Indonesia Australia Red Meat and Cattle Partnership, daging sapi sebanyak 100 gram mengandung mineral Fe yang dapat mencukupi lebih dari seperempat kebutuhan harian mineral orang dewasa. Nah, di sini terlihat bahwa daging sapi memiliki 3 kali lebih banyak kandungan Fe-nya daripada daging ikan dan juga 9 kali lebih banyak dari daging ayam. Nah, terdapat 3,25 mg zat besi yang terkandung dalam 100 gram daging sapi dan juga 0,68 mg zat besi yang bisa diserap oleh tubuh. Selanjutnya yaitu penentuan kadar mineral besi pada daging sapi menggunakan metode AANI. Nah, jadi AANI ini atau analisis aktivasi neutron iradiasi itu adalah metode analisis unsur logam maupun non-logam yang didasarkan pada keradioaktifan imbas suatu unsur apabila ditembak dengan neutron. Nah, jadi reaksi inti yang digunakan metode AANI ini adalah sebagai berikut. Dengan A adalah nomor massa dan juga Z ini merupakan nomor atomnya. Nah, reaksi inti dari si Fa ini reaksinya sebagai berikut. Ya, jadi 59 Fe ini adalah radionuklida yang dalam usahanya mencapai kestabilan untuk memancarkan partikel. Nah, jadi energi karakteristik dari 59 Fe ini menghasilkan sebesar 1099,25 keV dengan intensitas 56,5% dan waktu paruhnya sebesar selama 44,496 hari. Ya, jadi dengan memanfaatkan energi karakteristik tersebut, identifikasi unsur yang akan kita tentukan itu dapat dilakukan.
Jadi analisis kuantitatif metode ini merupakan metode komparatif ya, yaitu membandingkan konsentrasi unsur dalam cuplikan dengan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, jadi kadar unsur dalam cuplikannya kemudian dihitung dengan persamaan Wx sama dengan CPS cuplikan dibagi CPS standar dikali W standar, di mana Wx ini merupakan konsentrasi cuplikan dengan satuan miligram per kilogram dan juga WSTD ini merupakan bobot standar dalam satuan miligram. Nah, jadi selain itu dilakukan juga uji akurasi metode yang dinyatakan sebagai perbandingan nilai hasil percobaan terhadap nilai sertifikat yang dihitung dengan rumus sesuai persamaan. Dan juga uji presisi yang merupakan nilai simpangan baku relatif yang dihitung dengan rumus sesuai persamaan, yaitu RSD sama dengan SD per min dikali 100%. Selanjutnya yaitu merupakan hasil penentuan mineral besi pada daging sapi menggunakan metode AANI. Jadi daging sapi berdasarkan literatur diambil berasal dari 16 ekor sapi keturunan Brahman Cross yang diberi pakan secara khusus. Kemudian evaluasi validasinya memberikan akurasi dan juga presisi metode sebesar 99% dan juga 3,3%. Dan hasil analisisnya memperlihatkan bahwa kadar Fe yang dari 25 mg itu mengandung 5,5 mg per kilogram. Oke, berikutnya merupakan penentuan kadar mineral besi pada daging sapi menggunakan metode ferrozin. Jadi metode ferrozin ini digunakan untuk mengukur Fe2+ dalam abu sampel makanan yang dianalisa menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi hubungan antara absorbansi dengan kompleks kromogen mineral ini dijelaskan dalam hukum Lambert-Beer. Jadi dalam percobaan ini, kurva standar yang dihasilkan dengan larutan besi stok untuk mengukur mineral dalam sampel daging sapinya. Kemudian sampel daging itu pertama-tama kita abukan untuk memisahkan besi yang terikat pada proteinnya dalam daging sapi tersebut, dan kemudian residu abunya dilarutkan dalam HCl encer. Jadi penambahan larutan asap ini perlu untuk menjaga mineral dalam larutan. Kemudian kompleks ferrozinnya itu hanya berikatan dengan Fe2+, jadi ferrozin ini tidak berikatan dengan Fe3+ ya. Jadi sebelum direaksikan dengan ferrozin, abunya itu dilarutkan dengan asam askorbat untuk mereduksikan Fe3+ menjadi Fe2+. Ya, jadi langkah ini diperlukan dengan sampel abu karena langkah ini diharapkan bisa mengoksidasi semua besi yang ada dalam daging. Ya, jadi penentuan mineral besi pada sampel daging sapi menggunakan metode ferrozin ini dilakukan berdasarkan prinsip spektrofotometer. Jadi secara kuantitatif si ferrozin ini memiliki kemampuan dalam mengkelap Fe2+ sehingga terbentuk senyawa kompleks. Ya, jadi senyawa kompleks tersebut akan terganggu oleh adanya senyawa pengkelat logam lainnya, ya, lalu akan diukur berdasarkan pada pengukuran panjang gelombang 562. Nah, ya, jadi pengujian kadar mineral besi tersebut dilakukan dalam bentuk persenyawaan kompleks ya. Jadi sebelum dikomplekskan dengan reagen pengompleks atau di sini menggunakan reagen pengompleks ferrozin, jadi besi itu dalam bentuk bilox plus 3, Fe3+, itu haruslah direduksi terlebih dahulu ke dalam bentuk bilox plus 2 atau menjadi Fe2+. Nah, ini merupakan reaksi dari ferrozin mengkelat Fe2+ membentuk senyawa kompleks. Ya, jadi bisa diukur pada serapan panjang gelombang 563 nanometer ya pada reaksi tersebut, dan pada metode ferrozin tadi juga dapat diukur pada serapan 562 nanometer. Ya baik, kemudian dari larutan standar Fe tersebut dibuat dengan deret standar dari konsentrasi 0, 2, 4, 6, dan 8 dalam satuan miligram per mililiter. Lalu diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV vis yang didapatkan hasil berbanding lurus dengan konsentrasi dan juga absorbansinya. Selanjutnya dibuat kurva deret standar larutan Fe tersebut yang diplot oleh konsentrasi standar Fe pada X dan juga absorbansi pada Y. Dan pada kurva ini menghasilkan regresi linear yaitu Y sama dengan min 0,0084 plus 0,053 2X dengan R2-nya sebesar 0,9967.
Ya, jadi hasil dari regresi linear tersebut kemudian dapat ditentukan hasil kadar dari Fa-nya. Nah, berikut merupakan kadar Fa yang didapatkan pada 25 mg sampel daging sapi tersebut menggunakan metode Ferrozin yang dihitung dari perolehan regresi linear. Ya, jadi hasilnya kemudian dirata-ratakan dan juga diperoleh hasilnya itu 5,0921 mg per kilogram Fe dalam daging sapi menggunakan metode Ferrozin. Berikut contoh perhitungan perolehan kadar Fe pada daging sapi metode Ferrozin tersebut. Nah, jadi kadar mineral besi dalam daging sapi yang dianalisis dengan metode Ferrozin ini dihitung dengan mensubstitusikan nilai absorban perolehan sampel ke dalam persamaan garis regresinya tadi. Nah, tadi kan garis regresinya itu Y sama dengan min 0,0084 plus 0,0532 X ya, yang diperoleh dari kurva dari standar F. Berdasarkan perbandingan menggunakan kedua metode tersebut diperoleh dengan bobot daging yang digunakan dalam metode AANI yaitu 25 mg dan pada metode Ferrozin sebesar 25 mg. Masing-masing sampel dianalisis dan didapatkan hasil sebesar 5,5 mg per kilogram pada metode AANI dan 5,0921 mg per kilogram pada metode Ferrozin. Berdasarkan hasil perolehan kadar Fe pada kedua metode tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti jenis sapi yang digunakan. Ya, jadi seperti pada metode AANI tadi menggunakan jenis sapi keturunan Brahman Cross. Jadi perbedaan sapi ini dapat mempengaruhi karena setiap jenis sapi pasti memiliki kualitas dari pakannya yang dapat mempengaruhi kadar mineral besi yang terkandung dalam daging sapinya. Kemudian dipengaruhi oleh ketelitian pengukuran, sehingga sebelum melakukan pengujian diharapkan untuk melakukan suatu kalibrasi untuk mengetahui akurasi dan juga presisi dari metode yang digunakan. Selanjutnya yaitu faktor dari metode yang digunakan tersebut. Berikutnya adalah simpulan. Berdasarkan pengujian mineral besi, didapatkan kandungan dalam daging sapi menurut metode ANI yaitu sebesar 5,500 mg per kilogram, sedangkan dengan metode Ferrozin didapatkan hasil 5,0921 mg per kilogram. Di sini kita dapat melihat bahwa metode ANI memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Ferrozin. Ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Apabila ibu, kakak, dan teman-teman memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan untuk disampaikan pada sesi diskusi. Terima kasih ibu dan kakak dan teman-teman yang telah menyimak sampai akhir. Terima kasih juga kepada para presentator. Yuni Maulidawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.